Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Salih-Salihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. SD Nurul Faiza, semangat. Yes, yes, yes. Oke, Salih-Salihah, hari ini kita akan belajar tentang keragaman budaya bangsaku. Tema 1, subtema 1. Solih-solihah, Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki keragaman adat, suku, budaya, dan juga agama. Kita dapat menemukan perbedaan atau keragaman Indonesia dari hal-hal yang sederhana. Misalkan, kita punya teman yang logat atau cara berbicaranya berbeda dengan kita. Karena apa? Karena daerah tempat tinggalnya juga berbeda dengan kita. Nah, meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Sama seperti semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Kita lanjutkan. Nah, solih-solihah, apa kalian tahu jumlah provinsi di Indonesia ada 34? Masing-masing memiliki ciri wilayah dan lingkungan yang berbeda, baik dari letak geografisnya dan keadaan lingkungannya. 34 provinsi tersebut juga memiliki keanekaragaman suku bangsa dan juga budaya. Contohnya seperti rumah adat, pakaian adat, acaranya juga. Jadi banyak sekali ya keanekaragaman di Indonesia. Nah, sekarang di sini ada sebuah teks. Dari teks ini tadi kita diminta untuk mencari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, apa ya gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Oke, sebelum kita mulai mencari, sekarang kita cari tahu dulu yuk, apa ini? Apa gagasan pokok dan apa gagasan pendukung itu? Nah, gagasan pokok adalah inti dari sebuah kalimat utama atau ide dari sebuah paragraf. Jadi harus diingat-ingat ya, gagasan pokok itu merupakan ide dari sebuah paragraf atau yang dibahas dari sebuah paragraf. Nah, gagasan pokok ini letaknya bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf. Bentuknya sebuah kalimat ya. Ciri-ciri dari gagasan pokok, yang pertama kalimatnya lengkap. Maksudnya lengkap itu dia ada subjek, predikat, objek, dan juga keterangannya. Kemudian arti dan topiknya jelas. Karena itu yang dibahas, karena itu adalah merupakan ide, jadi topiknya harus jelas. Artinya juga harus jelas. Arti dari kalimat utama tadi itu ya. Kemudian yang keempat yaitu berdiri sendiri. Nah, ini maksudnya adalah gagasan pokok ini meskipun tidak diikuti oleh kalimat lain, dia tetap mempunyai arti yang jelas. Jadi gagasan pokok ini bisa berdiri sendiri. Selanjutnya ada kalimat pendukung. Nah, kalimat pendukung ini adalah kalimat yang digunakan untuk memperjelas kalimat utama. Letak kalimat pendukung yaitu setelah kalimat utama, karena melihat fungsinya yaitu menjelaskan kalimat utama, jadi letaknya yaitu setelah kalimat utama. Letak kalimat pendukung yaitu setelah kalimat utama. Nah, ciri-ciri dari kalimat pendukung ini yang pertama ada khusus. Khusus ini maksudnya apa? Jadi jika kalimat pendukungnya, kalimat utamanya membahas tentang rumah misalkan, nah kalimat pendukungnya juga menjelaskan tentang rumah. Misalkan rumah saya bersih dan indah, rumah saya tidak ada sampahnya, rumah saya jauh dari kebisingan. Nah itu khusus menjelaskan tentang kalimat utama tadi. Yang kedua, penjabaran. Penjabaran ini maksudnya adalah penjelasan. Karena lihat fungsinya tadi ya, menjelaskan kalimat utama, jadi ciri-cirinya yaitu terdapat sebuah penjabaran atau penjelasan. Yang ketiga,
tidak dapat berdiri sendiri. Jadi, kalimat pendukung ini jika hanya berupa satu kalimat saja, artinya atau maknanya tidak akan jelas. Maka, dia membutuhkan kalimat-kalimat yang lain supaya lebih jelas isinya, maksudnya artinya, seperti itu. Dan yang keempat, banyak kalimat. Ini maksudnya karena dia tidak bisa berdiri sendiri tadi, jadi dia membutuhkan kalimat-kalimat yang lain. Dan juga dalam satu paragraf itu tidak hanya satu atau dua kalimat, tapi ada banyak kalimat. Ini selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang kalimat utama dan juga kalimat pendukung, sekarang kita pasti bisa mengerjakan soal yang satu ini. Bacaan ini tentang pawai budaya. Kita baca bersama-sama ya. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sangat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, Salih-Salihah, dari bacaan ini tadi, apakah kalian tahu di manakah letak kalimat utamanya? Betul sekali, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang ini ya, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Itu merupakan kalimat utama. Nah, sekarang kalimat pendukungnya yang mana? Betul, setelah kalimat utama pasti diikuti kalimat pendukung. Mulai dari pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia sampai akhir terdengar suara gendang, ini merupakan kalimat pendukung. Nah, sampai di sini Salih-Salihah sudah tahu semua kan? Bagaimana cara mencari kalimat utama dan juga kalimat pendukung? Oke, sudah bisa semua. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa yang kalian lakukan jika kalian memiliki teman yang berbeda dengan kalian, baik agama, suku, dan budaya? Nah, sangat jelas ya, jika kita mempunyai teman yang berbeda dengan kita harus tetap saling menghormati, saling menghargai. Jadi tidak boleh, oh dia berbeda dengan saya, berarti saya tidak boleh berteman dengan dia. Nah, sifat-sifat seperti itu harus dihilangkan, karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini ada banyak sekali keanekaragaman. Jadi kita harus bisa menghargai satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, terima kasih Solih-Solihah semua. Semoga dengan video ini bisa menambah pengetahuan kita tentang keanekaragaman di Indonesia. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, Miss Ayuni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.